lihat CPO ya, CPO beberapa komoditi batu bara, nikel dan migas tadi seperti yang saya sudah sampaikan. Ya, ini kita melihat bahwa situasi kondisi saat ini mengalami sesuatu seperti apa yang saya sampaikan tadi, geopolitik tadi. Tapi tentunya kita mencoba untuk selalu positif ya, kita melihat karena kita juga lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kita ya, kita juga lihat bagaimana dari sisi inflasi maupun daya beli masyarakat dan juga investasi yang terjadi di Indonesia. Tentunya ini membuahkan sebuah optimis kita, walaupun saya selalu menghimbau kepada teman-teman kita harus tetap berhati-hati melihat situasi kondisi yang ada. Karena memang penurunannya cukup luar biasa terhadap beberapa komoditi ya. Saya lihat di elektronik, di otomotif, saya juga lihat di furniture ada penurunan termasuk tekstil, termasuk juga bahan baku lainnya yang mengalami sedikit penurunan. Agak aneh, biasanya kita kalau di logistik itu melihat perdagangan dunia menjelang sampai hari Natal itu mengalami kenaikan dan biasanya Januari, Februari mengalami penurunan. Nah ini kita sudah mengalami penurunan sejak 2 bulan yang lalu, seperti itu. Baik, apakah ada potensi kalau menjelang bulan Desember di mana tadi Anda sampaikan menuju ke hari Natal ini mungkin akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan setelah terjadi penurunan sejak 2 bulan yang lalu? Kita berharap seperti itu, walaupun kita juga tetap melihat situasi perkembangan apa yang terjadi di dunia saat ini. Kita memonitor Cina karena lebih dari hampir 60% perdagangan kita itu dengan Cina ya, dan ini bukan saja ekspor tapi juga impor, dan kita memonitor ke beberapa Eropa maupun juga long haul ke Amerika. Nah ini yang saat ini sangat dirasa oleh kita semua penurunannya. Tadi sudah disampaikan secara jelas sebetulnya. Tapi untuk beberapa komoditi saja ya, banyak komoditi lain yang kita tetap bertahan seperti itu. Kurang lebih penurunannya 5-7% seperti itu. Penurunan 5 hingga 7%. Kita beralih ke Pak Retma. Ya, di luar mineral atau batu bara, CPO dan lain-lain ya. Ini yang 5 komoditi unggulan kita kurang lebih seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Retma. Pak Retma tadi disampaikan Pak Yuki ini kalau di komoditi unggulan ini penurunannya 5 hingga 7%. Kalau di industri benang sendiri, apakah sudah terlihat berapa persen penurunannya? Kalau kita turun sih ke year on year ya, kuartal 3 ini kemungkinan turunnya sekitar 5-10% sih. Tapi kalau misalkan sampai kita bicara sampai akhir, ada kemungkinan kalau untuk ekspor sih turunnya sekitar 7% ya, karena di kuartal 1, kuartal 2 kan kita ekspornya cukup bagus ya. Kuartal 3, 4 ini aja yang ekspornya agak tersendat ya, paling secara keseluruhan bisa turun sampai 7%. Nah kita harap sih sebetulnya nanti di bulan November gitu ya, bulan November Desember ada perbaikan. Kalau ada perbaikan artinya di bulan ini harus ada order, tapi sampai bulan ini juga order yang baru ya setelah cancel kemarin 2 bulan kemarin juga belum kelihatan sih. Baik, artinya kalau dibandingkan dengan tren-tren di tahun sebelumnya menuju akhir tahun ini juga sudah tidak mencerminkan kenaikan seperti biasanya. Iya betul, jadi memang seperti yang Pak Yuki bilang, harusnya biasanya kita di akhir tahun itu kan ada permintaan Natal sama Tahun Baru ya. Artinya biasanya di bulan-bulan ini September, Oktober itu order sudah banyak gitu ya. Kita sudah bikin untuk persiapan bulan Desember untuk ekspor bulan November. Nah, tapi kan sekarang udah nggak ada. Jadi memang tahun ini akhir tahun ini sepertinya tidak seperti tahun-tahun yang biasanya sih. Baik Pak Retma, kalau memang ke Uni Eropa dan Amerika Serikat ini memang jelas kita lihat juga secara perekonomian juga masih cukup tertekan. Demikian juga dengan China yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor kita. Bagaimana dengan pasar-pasar atau negara-negara baru? Apakah dalam waktu kurang dari 2 bulan menjelang akhir tahun ini masih sempat untuk melakukan ekspansi mungkin ke negara-negara baru? Agak sulit ya sebetulnya ya, karena memang pasar utama kita kalau kita bicara pasar tradisional kan Amerika, Uni Eropa, Jepang. Itu komposisinya hampir sekitar 60-70% dari total ekspor tekstil kita gitu ya. Nah ada pasar-pasar lain Middle East, mungkin Middle East yang menjadi sedikit harapan. Cuman memang Middle East ini juga secara untuk kenaikan signifikan agak sulit ya. Pasar lain sebisanya kalau untuk benang sama kain ada di Amerika Selatan.
Nah, cuman Amerika Selatan juga sama, kondisinya kan lagi resesi ya. Kita lihat Argentina, Brazil gitu ya, kondisinya lagi resesi. Jadi dunianya memang resesi. Jadi saya kira akan sulit kalau kita cari market baru. Jadi sebetulnya yang menjadi tumpuan kalau kita kinerjanya masih pengen bisa oke gitu ya, yaitu di pasar domestik sebetulnya. Sebesar apa pasar domestik untuk bisa menutup kekurangan dari pasar global kita? Kalau pasar domestik importnya betul-betul bisa dikendalikan ya. Saya kira dari sisi neraca kita bisa bisa menjaga neracanya. Sebetulnya kondisi sekarang juga neraca sih tidak akan jadi masalah ya, karena memang kita kan neraca setiap tahunnya kira-kira sekitar 3,2 miliar US dollar. Seperti yang kita dikatakan, ekspor turun tapi impor juga kan turun ya. Jadi dari sisi neraca sih kita tidak ada masalah.